dipresentasikan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Hikmatut Tasyri' yang diampu oleh Bapak Muhammad Syarif SAG MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya Fida Latifatul Widiana. Kali ini saya akan membahas beberapa poin soal yang akan dibahas pada video kali ini. Baik, langsung masuk poin yang pertama, yakni jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum had dan hukum kisos. Hukum had secara bahasa, kata had yang bentuk jamaknya hudud berasal dari bahasa Arab, yaitu hada yahudu haddan berarti memberi batas, mencegah. Nah, di dalam Al-Quran, kata had mengandung arti sesuatu yang dilarang atau yang diharamkan. Menurut terminologi fikih had adalah hukum yang telah ditetapkan syarak terhadap pelaku maksiat supaya tidak melakukan kembali perbuatan tersebut dan sebagai pengukur dosa pelakunya. Menurut jumhur ulama, hukuman had ditetapkan terhadap 7 bentuk kejahatan, diantaranya zina, qazaf atau menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti, subur homer atau meminum minuman keras, sarikoh atau pencurian, hirabah atau perampokan, murtad, dan al-baghi, yaitu pemberontakan. Kejahatan hudud adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Kejahatan hudud adalah kejahatan terhadap kepentingan publik, tetapi ini tidak berarti bahwa kejahatan hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun terutama sekali berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah. Sedangkan hukum kisos, yakni kisos dalam arti bahasa adalah menelusuri jejak. Selain itu, kisos dapat diartikan keseimbangan dan kesepadanan. Sedangkan menurut istilah syara, kisos adalah memberikan balasan yang setimpal kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. Nah, apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain atau membunuh, maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau diberi hukuman mati. Al-Quran telah banyak menjelaskan tentang hukum-hukum pidana berkenaan dengan masalah-masalah kejahatan. Secara umum, hukum pidana atas kejahatan yang menimpa seseorang adalah dalam bentuk kisos yang didasarkan pada persamaan antara kejahatan dan hukuman. Di antara jenis-jenis hukum kisos yang disebutkan dalam Al-Quran ialah kisos pembunuh, kisos anggota badan, dan kisos dari luka. Semua kejahatan yang menimpa seseorang hukumannya dianalogikan dengan kisos, yakni didasarkan atas persamaan antara hukuman dengan kejahatan, karena hal itu adalah tujuan pokok dari pelaksanaan hukum kisos. Dalam pelaksanaan hukum kisos, yakni yang pertama bagi pembunuh sengaja, maka sanksi ada 3, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Nah, secara globalnya, pembunuh dengan sengaja wajib terkena 3 perkara, yakni dosa besar, dikisoskan karena ada ayat kisos, dan terhalang menerima warisan. Yang kedua, bagi pembunuhan yang seperti sengaja, maka sanksinya ada 3 juga, yakni hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Dihapuskannya hukuman kisos dikarenakan hal-hal berikut. Yang pertama, hilangnya tempat atau bagian yang dikisoskan. Yang kedua, pemaafan atau adanya permohonan maaf. Yang ketiga, perdamaian. Yang keempat, diwariskan hak kisos. Yang dimaksud dengan hilangnya tempat yang dikisoskan adalah hilangnya anggota badan atau jiwa orang yang akan dikisoskan sebelum dilaksanakannya hukuman. Baik, masuk poin yang kedua, yakni jelaskan apa hikmah ditetapkannya hukum kisos. Hikmah apabila hukum kisos diterapkan, yakni yang pertama, masyarakat akan terjaga dari kejahatan. Hukum kisos ini bertujuan untuk menahan seseorang untuk menumpahkan darah orang lain, sehingga para pembunuh akan berpikir 2 kali untuk melakukan tindakan pidana. Yang kedua, menegakkan keadilan. Saat ini telah banyak hukum yang memuat perundang-undangan mengenai tindakan pidana pembunuhan. Namun, dari sekian banyak hukum tersebut tidak mampu membuat para pelaku tindak kriminal tersebut jera. Oleh karena itu, dengan diterapkannya hukum kisos ini, maka akan memberikan hukuman yang setimpal bagi para pelaku. Yang ketiga, yakni menolong yang terzolimi. Apabila hukum kisos dapat diterapkan, maka akan menolong mereka yang terzolimi. Allah berfirman dalam kisah surah Al-Isra ayat 33 yang artinya, dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Yang keempat, kebaikan bagi pelaku kejahatan.
Jika kisos ditegakkan, maka para pelaku akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hukuman tersebut sebagai kafarat atau penghapus dosa. Al-Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah menerangkan, barang siapa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan ditegakkan had di dunia atas dosa yang ia lakukan, had tersebut adalah kafarat atau penebus dosanya, sebagaimana telah sahih berita dari Rasulullah SAW atau hulus sunnah. 5. Terwujudnya kemakmuran. Suatu kemakmuran dan keberkahan akan terwujud apabila suatu negeri dapat menegakkan hukuman kisos. Cukup sekian yang mungkin dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.